Dan juga salah satu yang sering dijelaskan, gini kan bahas tentang solusi fikih 4 mazhab. 4 mazhab adalah solusi terbaik. Kalau kita membahas tentang solusi dalam 4 mazhab ini banyak sekali teman-teman sekalian. Yang sering diceritakan kalau kita mau membahas apa sih buktinya bahwa ikhtilafu ummati rahmah. Kok sampai seorang ulama punya karangan kitab napa niku Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Niku kebanyakan dari kita pasti akan menjelaskan satu permasalahan. Apa buktinya kalau ikhtilafu a'immah itu rahmah? Coba sebutkan satu permasalahan. Masalah apa? Yang selama ini sering ditawarkan. Masalah apa? Buktinya apa sih kalau khilaf bainal madzhab niku rahmah? Tawaf. Kan nggih? Ini masalah yang sering dibahas. Ini loh buktinya tawaf. Coba bayangkan, andaikan tawaf kamu pakai mazhab Syafi'i, mazhab Mu'tamad, maka tawafnya kamu nggak akan sah. Mungkin ada pendapat lain itu mazhab Malik. Lah, permasalahan ini teman-teman, ini menarik sekali karena selama ini yang kula perhatikan, muqaranah bainal madzhab dalam bab ini, bab tawaf ini, prakteknya justru bukan malah memudahkan masyarakat, tapi malah meribetkan masyarakat. Malah bukan menjadi solusi, malah menambah masalah. Contoh, sekarang banyak travel yang sangat kitab sekali. Ada travel yang sangat kitab sekali. Niku ketika nopo menjelaskan tentang tawaf niki, bukan hanya menjelaskan perbedaan. Bu, kejamaahnya Bu, ini kalau ikut mazhab Syafi'i nggak sah. Karena jenengan pasti nanti akan bersentuhan dengan laki-laki di sana. Ini mau tidak mau jenengan harus pindah mazhab ke mazhab Maliki. Mazhab Maliki niku Bu, syaratnya seperti ini, rukunnya seperti ini, yang membatalkan wudhunya seperti ini. Ya. Komentarnya jamaahnya nopo? Saya wudhu mazhab Syafi'i aja masih nggak tahu. Kok malah disuruh ikut wudhu mazhab Maliki? Niki malah bukan jadi solusi. Makanya kalau lebih setuju dalam masalah ini dan dalam banyak permasalahan yang lain para teman-teman sekalian. Contoh dalam masalah yang setiap tahun ditanyakan yaitu masalah zakat pakai uang. Zakat pakai uang niku dalam mazhab Syafi'i ada yang membolehkan apa boten? Imam Romli menukil ijma. Kata beliau dalam mazhab kita sama sekali tidak ada kaul yang memperbolehkan. Nah, ada satu-satunya kitab yang memperbolehkan di redaksinya yang selama ini setiap bulan Ramadan pasti viral. Niku kitab nopo? Al-Matnus Syarif, kitabnya Syekhona Khalil. Di situ beliau mengatakan wa yajuzu ikhrajul qimah. Wa yajuzu ikhrajul qimah, yang meskipun setelah itu kalau teliti kan, kalau karena termasuk tim Turas Syekhona Khalil Bangkalan, teman-teman sekalian, ternyata ada kitab Syekhona Khalil yang lain, manuskrip lain. Di situ kitabnya hampir sama persis, meskipun tak berjudul dengan Matnus Syarif. Di situ ada lanya. Di redaksi yang selama ini beredar wa yajuzu ikhrajul qimah, ternyata di manuskrip tulisan tangan beliau ada lanya wala yajuzu ikhrajul qimah, tapi beliau menulis catatan pinggir wakilah yajuzu. Nah, ala kulli hal dalam permasalahan ini setiap bulan Ramadannya niku kan banyak yang berfatwa napa niku boleh pakai uang tapi dengan syarat ikutkan takaran mazhab Hanafi. Gini Bung Nggih. Tapi ikutkan takaran mazhab Maliki. Lah niku sekali lagi teman-teman, kalau seperti ini, kalau kita tetap ngotot untuk mengatakan talfik fi qadiyatin wahidatin itu pasti gak boleh. Niku ribet. Makanya kalau pernah baca dan sampai sekarang kalau masih ingat, kalau nggak salah di kitab Al-Fiqhul Islami,
Sewa Zuhaili niku di awal-awal bab mengatakan at-talfiq walau fi qadiyatin wahidah itu tidak apa-apa jika memang ada hajat. Nah ini kalau dalam permasalahan tawaf niki teman-teman, jangan sampai muqaranah bainal madzahib di permasalahan tawaf niki bukan malah jadi solusi, malah tambah-nambah masalahnya orang. Kalau kamu mengatakan ikut Malik ya silahkan, tapi jangan kamu wajibkan harus paham syaratnya, harus hafal rukunnya, lo tambah ribet orang-orang nanti. Nah, meskipun dalam masalah tawaf niki kalau lebih setuju, tidak usah pindah mazhab, ada kok. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, wajah-wajah atau pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa bersentuhan dengan orang lain jika di situ tidak sengaja atau tanpa syahwat itu hukumnya tidak membatalkan. Niki, bagaimana kaul-kaul yang kita punya itu bisa menjadi sebuah solusi yang memudahkan masyarakat awam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Nah, dan ini para teman-teman sekalian yang kalau pelajari dari para ulama kita yang mengajarkan kepada kita keberagaman pendapat-pendapat. Termasuk para kiai kita, para guru kita, muassis Nahdlatul Ulama, dari mereka itu kita bisa belajar bahwa kita itu bisa bersatu di dalam keberagaman. Syekhona Khalil nih, kalau karena dari Bangkalan, kalau ingin menceritakan tentang sosok Syekhona Khalil, kalau juga tim Turos Syekhona Khalil Bangkalan, niku bagaimana beliau niku termasuk karakter beliau itu mendidik santri-santrinya untuk menerima perbedaan, untuk menerima keberagaman. Makanya dulu Tirose Gus Kausar, Kiai Jasuli niki waktu pertama kali beliau mondok di Bangkalan, niku ngaji alfiyah kepada Syekhona Khalil, dalam hatinya niku terbesit. Ya, loh kok baca kitabnya Syekhona Khalil kok beda ya sama pondok saya yang dulu. Niku langsung dikasyaf oleh Syekhona Khalil. Jazuli, rono rene. Pernah dengar kisah niki? Niki. Dan niku persis seperti kisah dari Ki Abdul Karim Lirboyo Mbah Manap. Niku kan dulu terkenal. Beliau niku kalau baca Jurmiyah, napa mause bukan al-kalamu huwal lafzu, tapi al-kalami huwal lafzi. Nah, ketika banyak santrinya yang bertanya-tanya, beliau berkata, "Oh, jo protes. Ini cara bacanya Syekhona Khalil seperti ini." Nah, dan ini yang kami temukan dalam banyak karya-karya beliau, dalam banyak kitab-kitab beliau. Beliau itu seakan-akan mengajarkan kepada kita arti sebuah keberagaman, bahwa keberagaman itu suatu hal yang normal, bahwa perbedaan itu hal yang wajar. Itu beliau ketika dalam kitabnya Syarah Jurmiyah, niku Syarah Jurmiyah ini kan seharusnya kalau yang Syarah Jurmiyah yang lain, ya kaul-kaul a'immah an-nuhah yang disebutkan di dalamnya itu kan kaul-kaul yang terbatas. Babul i'rabi, oh babu ini mubtada. Ai hadza babul i'rabi. Tapi di situ Syekhona Khalil sengaja menyebutkan 3 wajah i'rab. Babu, baba, babi. Meskipun babi ini merupakan wajah yang dhaif, kita ketahui itu. Tapi sekali lagi Syekhona Khalil ingin mengajarkan kepada kita arti sebuah keberagaman. Dan itu yang selama ini kita ketahui dari karakter-karakter santri-santri Syekhona Khalil Bangkalan, para adik-adik sekalian. Satu kisah yang sering disampaikan oleh guru kula Ki Haji Maimun Zubair, niku kisah perdebatan sengit antara Ki Hasyim Asy'ari dengan Ki Fakih Mas Kumambang. Jadi dulu niku ceritanya Ki Hasyim Asy'ari punya satu pendapat yang beliau di situ mengatakan namanya kentongan, sumerap kentongan jenengan. Niku haram menurut beliau.
Itu bahkan beliau punya risalah khusus. Kalau jenengan baca kitab Irsyadus Sari niku risalah terakhir judulnya An-Nakus fi Al-Jasus ya. Al-Jasus fi Ahkamin Nakus. Di situ Kiai Hasyim Asy'ari menyimpulkan bahwa yang namanya kentongan itu hukumnya haram. Dalilnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, sebaliknya pada waktu itu ada seorang ulama dari Gresik sama-sama pendiri NU yaitu Kiai Haji Fakih Mas Kumambang. Oke. Niku beliau punya pendapat sebaliknya. Dia mengatakan enggak masalah. Oke. Kentongan tuh hukumnya boleh, tidak ada dalil yang mengharamkan. Bahkan demi itu beliau menulis kitab khusus untuk membantah kitab Kiai Hasyim Asy'ari. Judulnya agak pedas teman-teman. Napa judulnya? Hazzur Ru'us. Ada yang pernah baca buatan? Hazzur Ru'us alal jasus fi ahkamin nakus. Ini kalau kita terjemahkan, Hazzur Ru'us niku maknane naboki kepala, nggih. Naboki ndas ngoten nggih. Naboki kepala. Niki pedas sekali judulnya. Hazzur Ru'us alal jasus fi ahkamin nakus. Nah, terjadi perdebatan sengit antara beliau berdua sampai suatu ketika Kiai Hasyim Asy'ari niku mengumpulkan semua ulama di Jombang. Itu beliau kumpulkan. Yang beliau pada waktu itu ketua para ulama di Jombang. Andaikan beliau mengatakan para ulama niku pasti bakal derek sami'na wa ta'na kepada beliau. Tapi pada waktu itu alih-alih beliau memaksakan pendapat beliau untuk diikuti para ulama, beliau justru membacakan pendapat beliau, pendapat saya seperti ini, dalilnya seperti ini, pendapat Kiai Fakih seperti ini, dalilnya seperti ini. Kemudian beliau menyimpulkan dua pendapat ini sama-sama bisa kalian ikuti, silahkan mau ikuti yang mana. Tapi saya sampai kapanpun di pondok pesantren saya tidak akan menggunakan yang namanya kentongan. Nah, sebaliknya ini gitu. Agar kita tahu bahwa betapa elegannya al-khilaf atau al-ikhtilaf bainal ulama pada waktu itu. Oke. Kiai Fakih Mas Kumambang meskipun yakin seyakin-yakinnya, hakul yakin, kalau kata Nasrul sekarang, bahwa kentongan itu hukumnya enggak masalah. Tapi pada waktu itu Kiai Hasyim Asy'ari mau kunjungan ke Gresik. Oke. Beliau sebelum hari kunjungan Kiai Hasyim Asy'ari memberikan instruksi kepada para imam masjid musola yang ada di Gresik untuk menurunkan kentongan di hari kunjungan Kiai Hasyim Asy'ari sebagai wujud penghormatan, wujud takzim kepada pendapat Kiai Hasyim Asy'ari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini para teman-teman sekalian, makanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti niku sampai punya satu risalah khusus. Oke, saya baru baca tadi, judulnya adalah Ahammiyatul Madzahib Al-Fiqhiyah fi Riayatil Wihdah Al-Islamiyah. Ya. Peran madhab-madhab fikih di dalam persatuan umat Islam. Ini loh. Kata beliau luar biasa sekali bagaimana secara akal seharusnya perbedaan itu kan mendatangkan perpecahan. Tapi justru, al-mazahib al-fiqhiyah, perbedaan pendapat antar ulama-ulama fikih itu mengajarkan kepada kita bahwa kita tetap bisa bersatu di dalam keberagaman. Nah, kata Syekh Buti, beliau menyebutkan dalam kitabnya ini, ikhtilaf bainal fuqaha niku ikhtilafat ta'awuniyah, kata beliau. Jadi perbedaan pendapat antara para fuqaha niku adalah perbedaan yang saling membantu, saling menyempurnakan satu sama lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, maka dari itu para teman-teman sekalian, terakhir kula ingin menyampaikan dari bermadhab niki kita juga mengetahui hal satu yang sangat penting. Dan ini ketika kula berdakwah, beliau komisi fatwa, kalau komisi dakwah mungkin, amin Allahumma amin. Niku teman-teman, satu permasalahan kita, ini bukan masalah orang awam saja. Permasalahan kita sebagai seorang santri ketika terjun sebagai tokoh di masyarakat niku ada satu kekurangan yang kita miliki, apa? Kita niki tidak mau menghormati spesialis orang lain.
Banyak di antara kita yang merasa sebagai seorang ustadz, sebagai seorang alumni pondok pesantren besar, merasa sebagai seorang kiai, tidak mau menghormati kepakaran orang lain. Nah, padahal dari bermadhab niki kita bisa belajar. Bermadhab niku seorang yang bukan ahli, bertanya kepada seorang ahli, mengamalkan firman Allah, yaitu dalil utama bermadhab adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Nah, banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat kita sekarang ini, teman-teman, akibat apa? Banyak orang yang tidak pakar, tidak ahli, tapi ikut komentar. Ini fenomena yang kata Imam Ghazali, lausa katal juhal laqallal khilaf bainan nas. Andaikan orang-orang yang tidak tahu itu nggak ikut komentar, maka nggak akan ada, nggak akan banyak pertikaian antar manusia. Nah, itu yang saya amati di masyarakat kita sekarang ini. Ada satu poin, bahkan orang alim jatuh pada masalah ini, satu problem, yaitu dia tidak mau menghormati kepakaran orang lain. Banyak orang sekarang yang tidak paham apa itu masalah-masalah khususnya yang mistis, apa itu ain, apa itu hukum-hukum jin dan lain sebagainya. Tapi dia berusaha menjawab karena merasa dia itu orang yang pakar agama. Itu banyak influencer santri, tokoh-tokoh santri yang membahas permasalahan ain dan lain sebagainya. Akhirnya membuat orang-orang awam itu menyimpulkan sendiri. Akibatnya gara-gara apa? Gara-gara dia bukan ahlinya, berbicara di bukan bidangnya. Nah, maka dari itu para teman-teman sekalian, mura'atut takhassusat atau menyerahkan semuanya kepada pakarnya, menyerahkan semuanya kepada ahlinya itu sangat penting sekali. Karena kita sekarang ini, teman-teman, menghadapi masyarakat yang suka mengambil kesimpulan sendiri. Ini kalau ceritakan satu soal yang mungkin bisa dikatakan nomor satu atau mungkin enggak nomor dua, yang paling banyak ditanyakan oleh para wanita niku di masyarakat adalah bagaimana hukum rambut wanita haid. Bagaimana hukum rambut wanita haid? Coba jenengan kalau ditanya oleh ibu-ibu di kampung jenengan, rambut wanita haid yang rontok ketika haid niku diapain? Dibuang, nopo dikubur, nopo dicuci juga, dimandiin juga, dibuang. Jawabannya dikubur, sunnahnya dikubur. Anggota-anggota badan kita yang terpisah dari kita, kuku, rambut, darah, niku sunnahnya dikubur. Niku dikatakan oleh para ulama minas sunan al-mahjurah. Termasuk sunnah-sunnah yang banyak tidak diperhatikan, banyak ditinggalkan adalah mengubur anggota-anggota badan kita yang terpisah. Nah, niku para adik-adik hampir mungkin bisa kulo katakan 70%. Para wanita yang bertanya seperti itu, bahkan itu dari kalangan santri, itu punya pemahaman rambut wanita yang terpotong atau rontok ketika haid itu wajib dibasuh, wajib dikumpulkan, dan ketika mandi wajib, ketika mandi suci adus nanti dia juga wajib dibasuh. Itu padahal di kitab-kitab ada atau tidak perintah seperti itu? Ada yang pernah menemukan perintah untuk menyuci rambut wanita haid yang rontok ketika haid? Tidak ada. Satupun ibarat di kitab-kitab fikih tidak ada yang mengatakan seperti itu. Nah, itu datang dari mana? Kesimpulan masyarakat kita akibat mendengar penjelasan dari seorang ustadz yang tidak lengkap. Seorang ustadz baca kitab Bajuri, di situ dijelaskan menukil dauh Imam Ghazali bahwa tidak seharusnya layam bagi kita menghilangkan anggota badan, baik itu rambut, baik itu kuku, ketika haid atau junub. Keterangannya seperti itu, ibaratnya seperti itu.
tidak dianjurkan untuk menghilangkan rambut atau kuku ketika haid atau junub. Disimpulkan oleh banyak masyarakat kita, alasannya apa? Alasannya tadi agar nanti di hari kiamat tidak meminta pertanggungjawaban. Ini alasannya. Disimpulkan oleh masyarakat kita, bahkan para santri juga banyak yang terjebak dalam pemahaman ini. Berarti agar tidak dimintai pertanggungjawaban, rambut yang rontok itu wajib dikumpulkan, wajib dibasuh juga ketika mandi agar tidak meminta pertanggungjawab. Ini teman-teman kita unik ya, kita punya masyarakat yang seperti itu. Makanya kalau katakan tadi, itu benar-benar betul apa yang dikatakan oleh para ulama kita, bahwa malam ya'rifil ikhtilaf fala yashumma anfuhu al-fiqha, atau malam ya'rif ikhtilaf al-fuqaha falaysa bifaqih. Itu memang sangat benar sekali, karena tidak mungkin seorang alim itu bisa menawarkan sebuah solusi terbaik ya, di masyarakat yang berbeda-beda kalangan, berbeda-beda pekerjaan itu, tanpa dia mempelajari qaul-qaul yang ada di dalam madhab-madhab fikih Islami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mungkin itu sekilas sekian yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.